Oke, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah rekomendasi berdasarkan tes power bank yang sudah support quick charging 18 watt atau fast charging 18 watt ke Xiaomi. Ya, nah ini ada 4 power bank yang berdasarkan tes saya perkiraan besar dia support fast charging 18 watt. Pertama ada Redmi power bank yang secara spesifikasi dia support fast charging 18 watt. Yang kedua nanti ada Baseus Pipo, dia support fast charging 20 watt. Nah ini ya Baseus Pipo. Lalu ada juga nanti dari Vivan VPB M10. Nah ini dia ada tulisannya PD dan Qualcomm Quick Charging 3.0 atau 18 watt. Yang terakhir ini power bank nanti yang paling murah ini ya, Remax RPP 199. Dia sudah support fast charging 22,5 watt. Seperti apa performa fast charging 18 watt power bank keempat ini ke Xiaomi? Simak videonya. Oke, pertama Redmi power bank ya. Ini yang berkapasitas 20.000 mAh seperti ini desainnya. Nah, spesifikasinya dia seperti ini. Agak kurang jelas tulisannya. Nah, intinya dia support fast charging 18 watt. Jumlah portnya ada 4 seperti ini. Nah ya, dia akan nyala seperti ini ketika ditekan. Lihat. Nah lihat ya. Nah dia nyala seperti ini. Nah ya. Nah kedip-kedip seperti itu. Oke, kita tes ke Xiaomi Redmi 9 ya. Berdasarkan tes saya ini dia Redmi 9 support fast charging 18 watt. Oke ya, saya mulai dari sekarang. Nah ini ya, dia mendukung quick charging ya, ini ya tulisannya. Oke, kita lihat dari segi daya, dia mencapai hingga 13 watt ya. Nah lihat ya, nah ya 13 watt quick charging. Nah seperti itu. Coba pada saat kondisi ponsel layar mati dia naik menjadi hingga 15 watt. Nah lumayan bagus ya, Xiaomi Redmi power bank yang berkapasitas 20.000 mAh mendukung fast charging 18 watt ke Xiaomi juga ya. Berdasarkan tes saya ini ke Xiaomi Redmi 9 ya. Oke, coba kita lihat lebih dalam. Di sini juga ada tulisannya fast charging, start baterai 15%. Nah, kalau tes fast charging itu ya, saya sarankan untuk baterai pada saat low bat atau di bawah 50%. Itu dia bagus sekali dayanya ya. Kalau di atas 50% atau 60% dia akan mengalami penurunan daya, perkiraan seperti itu. Lihat ini ada logo petir 2. Nah ya, nah seperti ini artinya memang support fast charging 18 watt ke Xiaomi ya. Oke, kita lihat dari segi ampere meter ya. Ini ada aplikasi ampere meternya. Kita lihat dia mencapai berapa ampere ya. Nah ya, maksimalnya dia mencapai 2340 mAh. Nah cukup bagus sekali performa power bank Xiaomi Redmi power bank ya. Mungkin itu ya. Lanjut tes ke power bank yang kedua ya. Ini Baseus Pipo ya. Nah seperti ini tampilannya Baseus Pipo. Nah ya, di sini ada LCD wattmeternya. Coba saya colokin. Nah ini ya, saya menggunakan kabel charger MC Dodo CA1080 yang ada wattmeternya. Ini support hingga 6 ampere ya. Nah lihat ini. Nah ini LCD wattmeternya ya. Seperti ini tampilannya, ada 4 port ya, USB A, USB Type C, micro USB. Baliknya seperti ini. Oke, dia berkapasitas 10.000 mAh. Oke, sekarang kita tes ke Xiaomi Redmi 9. Nah lihat, quick charging bekerja dengan baik ke Xiaomi Redmi 9 dengan menggunakan power bank Baseus Pipo ya. Lihat di sisi tampilan power bank ya. Sebenarnya di sini itu ada indikator fast chargingnya di sini kalau sampean tahu. Nah ini agak kurang jelas tapi ada. Jadi kalau dia support fast charging ya, ponselnya atau kabel chargernya dia nyala, ada listriknya seperti itu warna oranye ya, kelihatan ya ini ya. Oke ya, yang lihat dia mencapai hingga 15 watt pada saat ponsel posisi standby layar mati ya. Oke, kita lihat dari sisi yang lain, ada tulisannya fast charging di layar standby ya, menunjukkan memang benar fast charging. Di sisi yang lain di indikator baterai lihat ya, ini ada logo petir 2 ya,
artinya memang support fast charging. Oke, kita lihat dari sisi ampere meter ya. Nah ini ya, dia maksimal di angka 1930 ya. Mungkin sudah tidak ada kenaikan ya, kurang lebih naik turun seperti itu ya. Nah ini ya, oke. Nah ya, oke, sudah ya. Baseus Beepo kemampuannya mencapai hingga 1900. Masih bagus Xiaomi Redmi Powerbank yang mencapai hingga 2300 ya. Nah ya, oke. Padahal dari segi daya ya, itu bagus atau tinggi Baseus Beepo ya. Kalau Baseus Beepo itu dayanya hingga 20 watt. Ini ada tulisannya 20 watt seperti itu ya. Oke. Sekarang lanjut ke Vivan VPB M10. Nah, seperti ini tampilannya Vivan VPB M10. Di sini ada indikator LED jagung ya, titik, ada 4 biji. Ketika kita colokkan dia akan nyala. Coba saya colokkan ya. Kabel charger MC Dodo. Nah, ini dia. Nah, ini warna biru. Ketika kita men-charging powerbank ini ya, recharging. Kalau dia support fast charging adapternya, dia ada yang warna merah, indikator fast chargingnya on istilahnya ya. Karena dia menggunakan LED jagung ya, indikatornya berubah warna kalau fast chargingnya aktif ketika recharging powerbank. Oke ya. Nah seperti ini. Oke. Ini ya, lihat tombolnya seperti ini. Dia ada 3 port ya. Port micro USB, USB Type-C, dan USB-A yang saya colokkan seperti ini. Di baliknya dia seperti ini tampilannya. Nah, spesifikasinya seperti ini ya. Oke, lanjut kita tes ke Xiaomi Powerbank ya, ke Xiaomi Redmi 9 maksud saya. Oke, mulai dari sekarang. Nah, ini ya, quick charging aktif ya. Berada di daya berapa kita lihat. Ketika layar nyala dia 10 watt rata-rata seperti itu ya. Coba sampai layar mati, posisi standby mencapai hingga berapa watt. Nah, lihat mengalami ini 14 watt ya. Nah, seperti itu. Nah, lihat ini LED-nya. Nah, ketika fast charging aktif ya, dia akan berubah warna merah. Nah, ya, ini yang biru LED seterusnya ya. Nah, seperti itu. Ada indikator fast chargingnya juga, sehingga cukup bagus sekali fitur dari Vivan VPB M10 ini. Ketika standby lihat dia mencapai 14 watt sama ya dengan powerbank yang lain ya. Oke, lanjut kita lihat dari sisi yang lain, ada tulisannya fast charging. Artinya memang fast charging aktif Vivan VPB M10 ini. Kita lihat dari sisi indikator baterai. Lihat logo petir double, artinya fast charging memang aktif ya. Kita lihat dari sisi ampere meter. Nah, ini ya, dia mencapai maksimal pada titik hingga 1830 mAh ya. Dibandingkan dengan Redmi Powerbank ya, masih bagus Redmi Powerbank ya, mencapai hingga 2300. Bahkan masih kalah dengan Baseus. Baseus tadi di angka 1900. Nah, ini 1800 ya. Oke, sekarang lanjut Remax RPP 199. Nah, ini ya, dia tampilannya seperti ini. Dia ada LCD-nya yang lebih detail seperti ini. Nah, ya. Tampilannya dia mencapai 22,5 watt fast charging. Di baliknya dia seperti ini. Nah, ya, ini spesifikasinya. Lalu dia portnya juga ada 3, port micro USB, USB Type-C, dan port USB-A yang saya colokin ini ya. Oke, kita lihat apakah dia support fast charging 18 watt ke Xiaomi atau tidak. Mari kita lihat sekarang. Nah, lihat dia support fast charging, tampilannya seperti ini ya. Oke. Nah, layar mati 15 watt. Oke, kita lihat dari sisi yang lain, ada tulisannya fast charging ya. Oke ya. Lanjut dari sisi baterai atau tanda petir, ada petir 2 double ya. Artinya memang support fast charging. Kita lihat dari sisi ampere meter, lihat. Nah, ini ya, ampere meter menunjukkan di angka 2360 mAh. Sangat-sangat bagus ya outputnya di ampere meter, sama dengan Xiaomi Redmi Powerbank yang mencapai angka hingga 2300 juga tadi ya. Nah, seperti itu ya. Jadi Remax RPP 199 ini cukup bagus sekali performanya. Lihat dia ketika fast charging aktif ada logo petir hijaunya ini. Jadi cukup bagus sekali ya fitur fast charging atau power bank dari Remax RPP 199 ini ya.
keempat power bank ini cukup bagus performanya ketika digunakan untuk Xiaomi ya, 18 watt fast chargingnya aktif ya, berdasarkan tes saya tadi ke Xiaomi Redmi 9. Oke, sekarang kita bahas dari sisi yang lain ya, dari segi kualitas ya, tadi dari segi fast charging, sekarang dari segi kualitas berdasarkan usia pakai ya, atau kekuatan baterai. Nah, kalau Redmi Powerbank ini ya, saya memakai sudah hampir 2 tahun. Dia baterainya belum kembung. Artinya memang kualitas dari Redmi Powerbank ini sudah tidak diragukan lagi kualitasnya ya. Dari segi daya tahan baterai. Lihat, dia tidak kembung. Lihat, memang dia tampilannya agak agak cembung seperti ini. Ya, lihat. Nah, ya, oke. Kalau Baseus ya, saya menggunakan ini sudah 1 tahunan ya. Dia juga belum kembung baterainya. Menurut saya juga kualitasnya sangat bagus ya kalau Baseus. Oke, dari sisi Vivan. Nah, Vivan ini usia pakai atau kualitas baterainya juga cukup bagus ya. Saya menggunakan powerbank ini sudah hampir 1 tahun atau bahkan lebih mungkin ya. Nah, lihat. Silahkan explore postingan saya ya. Semuanya sudah saya posting berdasarkan usia pakai terdahulu ya. Lihat, dia belum kembung baterainya, dia juga cukup bagus ya. Nah, kalau Remax RPP 119 ini saya baru pakai seminggu, jadi ya masih belum diketahui kualitas baterainya ya. Oke, dari segi kualitas baterai seperti itu. Sekarang dari segi fitur ya. Nah, kalau dari segi fitur, Redmi Powerbank ini fiturnya paling minim sekali. Lihat, dia tombolnya ada di sini menggunakan indikator persentase baterai LED jagung atau ya konvensional lah ya, menurut saya belum digital ya LED jagung. Jadi menurut saya fiturnya standar sekali. Dia ada 4 port seperti ini ya. Nah, seperti itu. Kualitas dari segi fiturnya dia menurut saya pas-pasan lah ya. Oke, kalau dari segi Baseus ya. Kalau Baseus dia sudah menggunakan LCD display digital seperti ini. Jadi dia cukup bagus sekali ya. Ditambah ada indikator fast chargingnya, jadi dia cukup bagus ya fiturnya. Lalu dari segi port pun dia juga sama dengan Redmi Powerbank. Nah ya, lihat ada 4 port. Jadi fitur dari Baseus ini cukup bagus ya, sudah mengikuti perkembangan powerbank model terkini ya, dengan daya 20 watt ya. Kalau Redmi Powerbank itu dia 18 watt fast chargingnya ya. Oke, lalu dari segi Vivan ya, Vivan VPB M10, dia menggunakan indikator LED jagung juga, tapi ada indikator fast chargingnya. Jadi lumayan bagus dibandingkan dengan Redmi Powerbank. Masih bagus Vivan ya fiturnya dari segi indikator. Lalu dari segi port dia ada 3 ya, masih kalah dengan Redmi Powerbank, dia ada 4. Nah ya plus minus lah ya, seperti itu. Jadi menurut saya ini dari segi fitur tetap masih bagus Vivan dibandingkan dengan Redmi Powerbank menurut saya, karena indikatornya ada indikator fast charging. Menurut saya itu cukup bermanfaat sekali untuk mengetahui status fast charging dari perangkat yang di chargingnya. Lalu ini dari segi fitur Remax RPP 199, lihat dia dayanya 22,5 watt, paling tinggi dari ketiga powerbank yang ini ya. Dia kalah semuanya, ini paling tinggi. Nah, daya 22,5 watt ini ya, selain support fast charging ke Xiaomi, dia juga support fast charging ke Oppo VOOC 20 watt, dan ada yang bilang dia juga support ke Huawei 22,5 watt. Memang fast chargingnya Huawei itu 22,5 watt. Jadi ini powerbank dengan fitur fast charging paling lengkap, atau istilah saya multi protokol isi daya fast charging ya. Oke. Lalu dari segi daya seperti itu, dia juga ada LCD-nya seperti ini yang cukup modern dan detail. Juga ada indikator fast chargingnya berwarna hijau. Jadi cukup bermanfaat sekali untuk mengetahui sistem status fast charging dari perangkat yang di chargernya. Dari segi port dia ada 3 standar lah ya, sama kayak Vivan. Nah ya, dari segi fitur menurut saya ya, yang paling bagus itu Remax RPP 199 ya. Daya yang paling tinggi, ada LCD digital display-nya, dan ada indikator fast charging-nya. Portnya jumlahnya 3 standar. Tapi menurut saya yang paling bagus fiturnya,
dibandingkan ketiga powerbank ini, Remax ini yang paling bagus ya. Oke, jadi kesimpulannya keempat powerbank ini sudah support fast charging 18 watt ke Xiaomi ya. Lalu kalau teman-teman pilih powerbank berdasarkan faktor pertimbangan harga plus fitur yang paling bagus yaitu Remax. Ini paling murah sendiri. Dia ketika promo harganya 89.000 ya di toko ofisialnya. Lalu ketika faktor kualitas dan brand, usia pakai baterai ya di atas 2 tahun atau 2 tahun belum rusak, teman-teman bisa pilih Redmi Powerbank. Ini usia pakai 2 tahun belum kembung dan brand Xiaomi memang tidak diragukan lagi kualitasnya ya. Lalu kalau pilih fitur dan brand ya, teman-teman bisa pilih kedua powerbank ini, Baseus Beepo dan Vivan. Ini brand kelas menengah, fiturnya bagus dan kualitasnya pun usia pakai di atas 1 tahun atau 1,5 tahun belum rusak. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa menaruh di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli powerbank ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.